tugas kita hanya ikhtiar tapi maksimal, ya. Ikhtiar tersebut dapat pahala, kemudian berdoa yang sungguh-sungguh, dari doa tersebut juga dapat pahala dari Allah, penilaian dari Allah, dan hasilnya serahkan full 100% kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, yang paling pasti membuat kebaikan-kebaikan kepada kita, untuk kita di dunia dan untuk kita di surga kelak. Pertama. Kemudian yang kedua, jaga pola makannya secara medis yang saya selalu sampaikan, dan pola aktivitasnya, dan prasangka baik terus sama Allah. Dan untuk mengecas jiwa kita, jangan lupa kita yuk sama-sama agar selalu tenang, jauh dari was-was, ya. Lakukan zikir la ilaha illallah minimal 100 atau mau 200 terserah, habis isya sama habis subuh terutama. Lantas apapun yang dirasa di tubuh kita, selalu saya ingatkan itu adalah hak Allah. Mau dibikin pusing, mau dibikin kembung, mau dibikin perih, kita cuekin. Seperti kita kan dulu sebelum kejadian, sebelum sering baca-baca tentang penyakit-penyakit, sebelum nonton tentang penyakit-penyakit, sebelum diponis tentang penyakit-penyakit, maka kita sangat hebat. Anda sangat hebat. Hebatnya bagaimana? Mau pusing kayak, mau pegel kayak, mau kembung kayak, nggak ada aneh-anehnya terhadap diri kita. Maka enjoy hidupnya. Sesudah serba baca tentang penyakit-penyakit, maka serba aneh. Kok gini ya? Kok gini ya? Kok kembung ya? Kok sedikit ini? Nah, semakin kita aneh, semakin kita tidak normal dalam diri kita. Padahal dulu kita lebih jorok daripada sekarang. Sekarang apa? Lebih dijaga makanannya. Sekarang ini hebat kan? Tapi keluhan makin banyak. Satu itu. Yang kedua, lebih dijaga, diperhatikan. Kemudian apapun di dalam tubuh kita semakin diperhatikan, terlalu perhatian, maka semakin gelisah. Dulu Anda dan saya dan semua orang ketika cuek, kemudian terserah, nggak dirasa, begitu joroknya. Saya yakin banget sebelum kejadian sakit ini, kita semuanya itu jorok, makanannya jorok, kemudian kehidupannya jorok, makannya tidurnya nggak diatur, kopi segala macam, rokok segala macam, gadang segala macam. Maka Allah sentuh kita dengan sakit ini supaya kita sehat kembali. Allah imunisasi kita, Allah vaksinasi kita. Memang sakit disuntik itu, tetapi sesudah itu akan lebih sembuh, semakin semangat, semakin hati-hati. Tapi yang jadi masalah bukan Allah memberikan suntikan, tapi kitanya mencari-cari sendiri, ya, menkepo sendiri. Apa yang belum kita ketahui kita cari-cari sendiri, ya. Tidak bertanya kepada ahlinya, kita baca sendiri, kemudian kita olah sendiri, kita simpulkan sendiri, maka pusing sendiri, gelisah sendiri, nggak bisa tidur sendiri. Begitu ada masalah, komplain ke Allah. Begitu ada masalah, cerita ke orang lain. Yang kalau kita bicara keluhan kita, orang lain itu nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Padahal betul yang dirasa sama kita itu betul. Tapi mereka kalau nggak pernah merasakan psikosomatis, nggak ada yang bakal percaya. Walaupun paham, walaupun tahu secara teorinya psikosomatis itu kayak gitu, tetapi kalau misalkan belum pernah merasakan, dia akan mengatakan lebay, berlebihan kamu, kamu itu emang males-malesan, emang nggak mau kerja, emang nggak mau ngelayanin istri, nggak mau ngelayanin suami, nggak mau aktivitas, inginnya tiduran terus. Diejek terus gitu. Ketika kita curhat sama orang lain diketawakan. Nah, itu sekarang makanya stop curhat-curhat tentang apa yang Anda rasakan, mau di Facebook, mau di WhatsApp, atau mau langsung ketemu orang. Stop sekarang. Nggak ada solusi. Sekarang stop, kemudian kembali kepada diri Anda yang dulu, yaitu diri Anda yang betul-betul apapun yang dirasa di tubuh cuek.
Yang bikin ketakutan itu adalah imajinasi yang dibikin sendiri, ditulis sendiri dengan apa? Dengan yang dibayangkan sendiri dari apa yang kita baca, kita lihat, kita saksikan di di media-media sosial. Dan tidak bertanya kepada ahlinya. Dan sekarang ketika Anda bertanya kepada ahlinya tapi sudah terlanjur masuk hal-hal yang salah dari yang dibaca selama ini, itu Anda lebih percaya kepada yang dibaca selama ini daripada ngomong ahlinya. Dokter bicara nggak dipercaya, profesor spesialis bicara nggak dipercaya. Kenapa? Itulah pikiran bawah sadar luar biasa. Kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, maka itu akan diakui sebagai sebuah kebenaran yang diyakini kebenarannya, dan walaupun ribuan orang menyangkanya, tidak akan dipercaya, tetap ngeyel, ya kan? Itulah pikiran bawah sadar kita. Maka itu sekarang yuk kita semangat untuk memperbaiki diri, kemudian dekatkan diri kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah membuat ujian seperti ini kepada kita karena Allah sayang kepada kita, supaya kita lebih baik lagi, supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih berhati-hati lagi makan minumnya dan menjaga kehidupan kita, supaya kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, oleh sebab itu jangan lupa ikutin aktivitas-aktivitas yang bagus, walaupun ada yang dirasa wajar karena kita bukan terbuat dari besi dan baja, ya. Kalau ada yang dirasa wajar, dulu juga lebih parah, sering sakit kepala, pusing, mual, enak, pegal, enjoy aja. Kenapa? Karena di softwarenya ini betul-betul minim, betul-betul masih bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit. Nah, sesudah kejadian yang menakutkan itu, ditambah baca-baca terus, tanya-tanya terus tentang penyakit yang dirasakan dan tidak akan pernah ketemu jawabannya, maka semakin kita apapun yang dirasa di tubuh dipersepsikan, didefinisikan dengan salah juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dekatkan diri sama Allah terus, baca la ilaha illallah sebanyak mungkin, terutama habis sholat isya, terutama habis sholat subuh, perbanyak la ilaha illallah bersama-sama dengan saya. Kita semuanya manusia biasa, ingin sama Allah diakui sebagai hamba Allah, ingin dibahagiakan dunia dan akhirat kita. Dan orang yang bahagia bukan yang gak pernah dikasih sakit. Orang yang bahagia bukan orang yang gak pernah dikasih kesulitan, tapi orang yang bahagia ketika orang itu dikasih sakit ataupun sehat, dikasih kesulitan atau kemudahan, semakin dekat ke Allah, semakin semangat kehidupannya, dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari saya, Asep Brother, kalau ada kesalahan-kesalahan dari kata-kata dari YouTube saya. Kemudian kalau ada salah tingkah, salah kata-kata, mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan mentalnya, karena yang paling penting mentalnya, yang paling penting jiwanya, yang paling penting ruhnya, semangat, optimis, yakin apapun yang jadi di tubuh, di fisik ini enggak ada apa-apanya karena berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah sekali untuk membangkitkan orang yang sedang terpuruk, menterpurukkan orang yang sedang bangkit-bangkitnya. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk sehat akan sehat, siapa aja yang dikehendaki oleh Allah untuk sakit akan sakit. Tapi sehat dan sakit bagi orang yang beriman tetap aja mendapatkan peluang ke surganya dan kebahagiaan.